Halo guys, balik ke DV Channel. Kali ini ada Honda Beat Street yang tahun 2018. Bagi yang belum tahu, perbedaan Honda Beat Street itu dengan Honda Beat yang biasa ada di model stangnya ya, dia lebih gagah. Untuk kayak body, ukuran ban dan desain pelek, dia benar-benar sama sih kayak Beat biasa. Jadi upgrade-nya tuh benar-benar cuma di model cover stang aja yang kayak gini, yang lebih agresif ya desainnya. Jadi di sini tuh warna hitam doff, nggak ada batoknya. Dan kalau yang 2020 tuh yang Beat Street udah ada finishing karbonnya loh. Di sini dia ada plat number, ada tulisan Honda, dan untuk headlampnya dia udah diganti ya yang LED sama pemiliknya. Dan ada lampu sen yang masih bohlam di sini ya. Untuk spakbor sendiri dia udah masih sama sih sama Beat yang biasa. Di sini ada stiker Comfy Brake System karena dia udah punya fitur pengereman, sistemnya udah Comfy Brake System. Untuk model suspensi dia masih yang teleskopik, dan untuk ban sendiri dia menggunakan ring 14 inci dengan profil ban 80-90 ring 14. Dia model peleknya palang 2 gini ya, dan rem depannya dia udah cakram. Untuk harga pasaran saya ada di kisaran, saya nemu dia sekitar 12 sampai 14 juta, karena yang 14 juta itu udah hampir full custom. Tapi entah masih ada atau udah laku ya, karena yang full custom itu cuma ada satu sih waktu itu saya nemu di OLX. Di sini dia ada stiker gambar helm ya. Strappingnya juga untuk strapping beda sih sama Beat yang biasa, jadi dia lebih gagah strappingnya. Dan untuk deck sendiri dia ada akinya, jadi jangan mentang-mentang desainnya gagah kayak gini kita main terabas-terabas aja lewat banjir, karena akinya itu ada di bawah sini ya, ada di kolong deck. Jadi kalau buka tinggal ngebuka lewat sini aja sih, gampang. Kalau mau cek akinya udah habis atau belum, sorry banget ya nih, banyak anak kecil di sini. Dan dia ini ada standar yang udah punya fitur stand switch ya, jadi kalau mesinnya nyala, standarnya kita turunin dia otomatis mati. Dan ada full step yang bahannya masih karet gini ya, belum aluminium kayak Honda Beat Street 2020. Ini strappingnya lebih gagah. Dan untuk shock dia masih single shock ya, belum dual suspensi kiri kanan di sini. Untuk kapasitinya dia lebih kecil ya daripada Honda Beat Street yang terbaru. Di sini dia ada Kickstarter dan ada standar tengah. Untuk buka bagasi kita colokin kunci lewat slot kunci di sini. Jadi kita tinggal putar ke kanan aja. Untuk model dari handlebarnya dia bahannya karet ya, bukan besi kayak motor lain. Jujur sih saya suka bahan karet kayak gini. Untuk jok dia motifnya pori-pori di sini. Untuk bagasinya dia kapasitasnya 11 liter. Kalau Beat Street yang terbaru yang 2020 dia udah 12 liter. Untuk tangki bensinnya sendiri dia 4 liter maksud saya. Kalau Beat Street yang 2020 dia 4,2 liter. Untuk pajak sendiri dia 296.000 ya. Kalau salah koreksi aja. Plat T Bandung. Di sini dia rem belakangnya masih tromol untuk sistem pengeremannya. Dan untuk mesin dia 108 cc dengan tenaga 8,68 PS, torsinya 9 Nm. Dan kickstarter itu udah nggak ada di Vario 125 ya, dan 150 juga udah nggak ada. Jadi hanya Beat aja yang masih punya kickstarter. Di sini dia ada spakbor dan ada plat number, dan stop lampnya dia masih bohlam ya, belum diganti LED, dan sennya juga masih bohlam. Untuk reflektor dia di sini. Dan ini desain dari belakangnya secara overall. Dan ini desain dari belakangnya sebelah kanan.
Ini sorry banget ya kalau ada salah kata, karena ini review pertama kali saya. Di sini dia ada cover muffler. Untuk knalpotnya sendiri dia lebih besar ya daripada Beat 2020 sih kalau nggak salah. Dan ada kipasnya di sini. Ini kipasnya, dan ada footstep yang masih karet bahannya ya. Dan udah ada lecet juga di sini nih. Karena ini motor udah 2 tahun sih selama pemakaian, dia katanya nggak pernah ada part berat yang diganti. Tadi ya, untuk akinya ada di bawah dek sini. Dan dashboard dia bahannya plastik. Di sini bahannya plastik. Untuk kunci dia modelnya masih belum pakai remote ya, masih anak kunci gini. Dan tapi untungnya dia masih slot kuncinya masih bisa ditutup gini. Nah itu, kalau untuk bukanya dia tinggal diputar aja ke kanan. Untuk laci penyimpanan juga di sini, di sisi kanan dia ada laci penyimpanan, tapi nggak terlalu dalam ya. Untuk laci penyimpanannya di sini. Untuk hook dia udah diganti ya, yang buat gantungin barang ini. Hooknya udah diganti kepunyaan Honda Beat yang tahun 2009 ya, yang biasa kita kenal tuh Honda Beat Carbu. Karena untuk hook yang Honda Beat Street ini yang bawaannya dia lebih kecil daripada yang Honda Beat Carbu gitu ya. Di sini dia ada logo Honda ya. Dan ada laci penyimpanan di sebelah kiri sini yang lebih dalam daripada di sebelah kanan. Untuk desain stang, karena dia Beat Street, dia lebih gagah ya. Bukan model stang motor matic pada umumnya, jadi dia lebih gagah aja gitu, mirip motocross. Jadi speed bar, nggak ada covernya, di telanjang ya gitu istilahnya. Dan di kiri sini dia ada lampu hijau, lampu dekat, ada starter, klakson untuk starter di kanan ya, dan ada lampu sen kiri kanan. Ini rem belakang ya, dan udah punya fitur combi brake system. Jadi kalau kita rem yang rem belakang sebelah kiri, dia otomatis rem yang sebelah kanan, yang rem depan itu. Udah punya parking brake lock juga nih, jadi kalau di parkiran yang agak menanjak itu dia aman. Tadi di sebelah kanan sini dia ada electric starternya. Dan perbedaannya dengan Honda Beat yang biasa, dia ada di sini ya, dia belum punya fitur idling start stop ya. Kalau Beat yang biasa tuh dia udah punya. Saya juga entah kenapa sih, walaupun nggak terlalu guna banget sih, soalnya kalau saya punya Beat yang biasa juga mungkin nggak akan diaktifin sih. Jadi sistemnya tuh idling start stop itu, jadi kalau kita nyalain mesin terus kita diam di stopan selama 3 detik, dia mesinnya otomatis mati. Dan untuk nyalainnya lagi dia tinggal di pelintir aja gasnya. Untuk speedo dia modelnya kayak gini ya, warna kuning. Untuk backlightnya sekarang kita start up kondisi tangan kita menekan pedal rem, tuas rem. Jadi ini full digital. Untuk suaranya kayak gini ya. Ini dia full digital, jadi kalau kita gas dia bertambah. Udah ada indikator eco-nya juga nih, jadi kalau kita berkendara nya kurang baik, melebihi kecepatan standar, dia akan berkedip untuk memberitahu kalau kita itu berkendaranya kurang efisien. Jadi kecil banget sih untuk speedonya ya, jadi keingetan sama CRF juga nih, CRF. Jadi dia ada engine check, ada indikator eco, ada jarak tempuh, total jarak tempuh ya, atau odometer, dan ada speedometernya, dan ada tangki bensin. Dan
ada indikator lampu jauh lampu dekat juga gitu. Dan untuk posisi duduk sih tadi kayak gini ya, udah enak banget sih, jaraknya udah lumayan jauh dari dashboard ya, nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah juga. Untuk suaranya kayak gini ya. Itu suaranya. Kalau saya pribadi sih suka ya delman dari Honda Beat ini. Itu. Sini dia udah ada lecet juga nih di bagian spion ya sebelah kiri. Dan udah ada lecet juga nih di bagian sebelah kanan bodi. Karena pernah jatuh juga. Oke. Sekian dulu aja review dari saya mengenai Honda Beat Strip tahun 2018. Ini saya mohon maaf banget ya karena keadaannya berisik banget, terus kalau saya banyak salah kata juga harap maklum karena ini video pertama saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Tambahan ya, tadi kelupaan, di sini dia udah ditambahin juga sama pemiliknya lampu LED di bawah sini nih. Cuma nih karena siang nggak terlalu kelihatan ya. Dan tadi dia juga udah punya parking brake lock ya. Dan segitu aja ya tambahannya. Terima kasih sudah menonton.